Padi digiling menjadi beras, malam gelap nyalakan pelita. Mari kita bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah aku masih bisa ya untuk share aktivitas aku hari ini. Dan aku awali dulu dengan mencuci piring. Nah biar nggak bosen nih kalian lagi ngeliatin aku mencuci piring, di sini aku mau ngajakin kalian buat dengerin cerita aku aja ya. Nah sebelum aku cerita nih, aku mau nanya dulu nih sama kalian semua nih teman-teman. Kalian pernah nggak sih teman-teman merasakan titik terendah dalam hidup kalian? Pernah nggak sih kalian ngerasain hal itu? Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kalian tuh bener-bener kayak sendiri gitu ya, kayak bener-bener nggak ada yang bisa ngebantu gitu, kayak bener-bener di posisi yang bisa kayak cuman pasrah doang gitu. Pernah nggak sih teman-teman kalian tuh berada di posisi kayak gitu? Nah kalau aku sendiri tuh udah pernah ya teman-teman ngerasa di posisi yang kayak bener-bener terendah dalam hidup aku gitu ya. Adalah beberapa kali aku ngalaminnya ya teman-teman, bukan cuman sekali. Kayaknya bisa sekitar 2 atau 3 kali gitu yang pernah banget aku alamin. Dan itu kayak aku ngerasa bener-bener Masya Allah, kenapa sih ini tuh terjadi di hidup aku? Aku sampai berpikir kayak gitu ya teman-teman. Cuman aku itu kayak ngerasa sekarang ini gitu ya, kayak bersyukur gitu dengan keadaan berat yang dulu bener-bener aku alami. Sehingga keadaan sulit yang dulu, keadaan yang berat yang dulu aku alami itu bisa bener-bener membuat diri aku jauh lebih kuat saat sekarang ini. Dulu ya teman-teman, di masa aku itu belum nikah gitu ya sama ayahnya Twin, aku tuh bahkan pernah ngerasain ya teman-teman, dalam sehari tuh nggak ada makan nasi sedikit pun. Jadi kayak bener-bener Masya Allah kayak berat banget gitu ya hidup gitu ya teman-teman. Jadi terkadang itu ya uang yang ada gitu ya dibelikan roti aja gitu ya buat ganjel perut gitu ya. Apalagi dulu tuh kan aku yang apa ya teman-teman, aku kan merantau itu sendiri ya teman-teman. Aku tuh bener-bener nggak ada orang tua gitu kan di perantauan gitu kan. Jadi kayak semuanya tuh aku alamin sendiri gitu. Jadi kayak ngerasa bener-bener nggak ada tempat buat ngadu gitu, nggak ada tempat buat cerita gitu, nggak ada tempat buat aku tuh numpahin kesedihan aku gitu, berbagi masalah aku tuh bener-bener nggak ada gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak aku tuh bener-bener udah ngerasain banget lah gitu. Bahkan kadang itu dalam sehari nggak ada makan nasi gitu ya. Bahkan dulu pernah juga ya teman-teman, dalam satu hari itu aku makan nasi itu cuma 1 kali kayak gitu. Jadi gini, kalau misalnya di pagi hari kadang aku tuh cuma beli roti aja 2 biji gitu ya buat ganjel perut. Nanti aku makan siang itu tuh aku sengaja agak lamain gitu ya. Nanti kadang aku makan siang itu udah jam 2 gitu. Nah itu tuh bertahan sampai malam. Ntar kalau malam aku minumnya kayak energen. Udah kayak gitu aja teman-teman. Dan waktu itu tuh di saat aku tuh lagi masa-masa kerja gitu ya. Ya namanya kan aku orang yang gak berpendidikan ya teman-teman, gak punya ijazah, sekolah juga cuma tamatan SD gitu ya. Jadi kan aku benar-benar nggak punya ijazah. Jadinya ya kalau kerjanya itu ya serabutan ya teman-teman. Kadang diajak di toko baju gitu. Kalian tau lah ya berapa lah gaji kalau cuma di toko-toko baju, di grosiran-grosiran gitu ya, palingan berapa lah, cuman pas-pasan buat bayar uang kos dan juga sedikit bayar uang makan kayak gitu ya teman-teman. Tapi aku tuh bener-bener merasa bersyukur tentang apa yang udah aku alami di masa dulu ya. Jadinya sekarang ini tuh aku jadi ngerasa jauh lebih bersyukur. Aku ngerasa jauh lebih kuat. Jadi kalau hidup susah itu udah nggak kaget kayak gitu ya. Ya bukan berarti aku tuh nikah itu ya pengen hidupnya susah, enggak ya teman-teman. Karena kan rezeki setelah nikah itu kan kita juga nggak tahu. Kalau misalnya kita udah ditakdirkan setelah nikah mungkin hidup kita itu masih susah gitu ya. Ya udah mau gimana lagi gitu ya kan teman-teman. Jadi kita itu nggak perlu menyesali gitu ya, udah kita nikmati aja gitu, kita jalani aja. Dan alhamdulillah banget ya teman-teman, aku tuh udah ngalamin banget yang namanya hidup susah. Jadi setelah menikah dengan hidup yang sederhana, aku tuh bener-bener tidak merasa keberatan. Justru aku bener-bener merasa banyak bersyukur ya saat sekarang ini. Di saat aku mau makan, aku tuh nggak perlu pusing-pusing lagi karena udah ada beras kayak gitu ya. Jadi kayak harus jauh lebih besar sih rasa syukurnya. Teman-teman, aku sharing dan cerita kayak gini tuh bukan ada bermaksud apa-apa ya. Jadi aku tuh sharing kayak gini ke kalian. Jadi kayak apa ya, kayak semoga aja kalian tuh termotivasi gitu. Atau mungkin ada yang di antara kalian yang saat ini tuh bener-bener lagi ngalamin hidup kalian tuh kayak ngerasa bener-bener kalian tuh ngerasa hidup kalian tuh susah banget ya saat sekarang ini. Atau kalian tuh lagi ngerasa di bawah banget gitu. Tetap semangat, jangan berputus asa ya teman-teman. Dan selalu bersabar gitu ya. Insya Allah teman-teman, kita itu akan ada ngerasain hal
hal yang mungkin bisa membuat kita bahagia di kemudian hari gitu ya. Dan pastinya kita itu harus tetap ya teman-teman untuk mencari sedikit apa ya, kayak mungkin ada hikmah lah gitu ya teman-teman di balik apa yang sedang menimpa kita gitu ya. Jadi kita harus tetap memikirkan hal itu agar apa, agar kita nggak benar-benar merasa benar-benar terpuruk kayak gitulah kira-kira. Ya ampun, udah berasa sok bijak aja lah aku ini ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya kata-kata aku ini kurang tepat atau mungkin benar-benar nggak cocok gitu ya di telinga kalian buat didengar. Nggak, di sini aku cuman kayak sekedar sharing aja gitu ya teman-teman. Oke, lanjut dulu ke videonya. Nah ini tuh udah di malam hari ya teman-teman. Ini aku lagi makan. Jadi tadi sore itu sebenarnya aku tuh keluar gitu ya sama Pak suami, pergi jalan-jalan sore gitu keluar. Terus tadi mampir beli gorengan. Jadi di sini tuh aku makan ya teman-teman pakai lauk yang aku masak di video sebelumnya, sambal jengkol. Terus ada gorengan juga, itu aku ada beli apa ya, banyak macam sih teman-teman. Tadi gorengannya ada bakwan, tahu isi, risol gitu ya. Jadi aku sama Pak suami makannya pakai gorengan juga. Nah kalau anak-anak itu tadi udah makan ini ya teman-teman, donat gitu ya. Dan itu habisnya 2 satu orang. Jadi kayaknya anak-anak malam ini nggak makan ya karena udah kenyang. Nah aku tuh kalau misalnya makan ada gorengannya kayak gini tuh Masya Allah bener-bener lahap banget rasanya makannya, kayak bener-bener enak banget gitu ya makan. Nah siapa nih diantara kalian yang kalau makan tuh juga seneng banget ditemenin sama gorengan? Kalau aku seneng banget ya teman-teman, kadang kayak keluar sore ngisi bensin gitu ya, cuman jajan gorengan aja kayak 10.000 itu Masya Allah kayak udah seneng banget. Oke lanjut ya teman-teman. Tadi setelah aku beres makan udah lumayan lama sih jedanya. Lanjut di sini tuh aku mau ngerebus air karena tadi sore tuh aku benar-benar lupa buat ngerebus air. Ini tuh buat ngisi termos ya teman-teman. Jadi air di termos itu masih ada sih sebenarnya sedikit. Mungkin kalau cuman buat malam ini doang buat bikin susu anak-anak tuh masih cukup. Cuman karena memang apa ya, nggak terlalu panas lagi gitu loh teman-teman. Jadi ya udah di sini aku mau ngerebus airnya dulu. Nah di sini airnya itu udah mateng ya teman-teman, udah masak aja. Pokoknya disingkat-singkat aja videonya. Dan di sini aku mau salin dulu ke dalam termos kayak gini. Aku bener-bener merasakan perubahan banget ya teman-teman di biaya token aku semenjak aku menggunakan termos dan bukan menggunakan dispenser. Sebelumnya itu ya teman-teman, kalau aku menggunakan dispenser 200.000 satu bulan itu asli beneran nggak cukup banget. Tapi kalau sekarang ini ya teman-teman 200.000 sebulan itu kadang masih ada sisa gitu ya, masih ada lumayan banyak, kadang masih ada sisa 4 harian lagi itu baru ngisi lagi token gitu. Tapi kalau sebelumnya itu belum lagi tanggal gajian, belum lagi sebulan dari aku ngisi token itu malah udah habis gitu loh teman-teman. Jadi alhamdulillah sekarang itu untuk listrik lumayan lebih hemat gitu ya. Ya walaupun aku itu menggunakan mesin cuci bahkan setiap hari, tapi menurut aku tuh tetap lebih hemat. Oke lanjut lagi teman-teman. Ini tuh udah jam berapa ya, jam 9-an gitu sih teman-teman. Dan di sini tuh hujan. Jadinya aku tuh kepikiran buat bikin gorengan ya teman-teman ya, buat cemilan gitu ya, minum sama teh hangat aja gitu nanti. Dan di sini tuh aku juga sambil buat beresin cucian piring aku yang udah aku cuci tadi sore. Jadi biar kayak lebih enak aja gitu ya, besok pagi tuh udah nggak ada ngeliat tumpukan-tumpukan piring lagi. Dan biar lebih tenang dan juga mood itu pasti lebih bagus ya di pagi harinya besok. Can lay down beside you. I would. When nothing really matters. Jadi di sini tuh aku bener-bener disambi-sambi aja ya teman-teman, sambil nunggu gorengannya itu mateng. Ya aku juga sambi buat nyusun piring gitu ya. Karena kan kalau misalnya masak gorengan itu ya nggak perlu harus selalu ditungguin. Yang penting ya harus dipantau aja apinya. Biar apa ya, biar nggak gosong gitu. Kalau misalnya udah harusnya dibalik ya dibalik, biar dia itu matang dengan sempurna gitu kan. Pokoknya kalau misalnya pas aku masak-masak gorengan ya kayak gini teman-teman, jarang banget sih yang diam-diam doang gitu ya. Keseringannya itu mah selalu disambi-sambi gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk tepung dari pisang goreng ini tadi tuh aku cuman kasih tepung terigu 3 sendok makan dan 1 sendok makan tepung beras. Lalu aku kasih gula juga sedikit. Terus aku kasih garam sedikit gitu ya teman-teman, biar kayak lebih gurih aja gitu ya. Nah kalau misalnya kalian bikin tepung untuk pisang goreng itu tuh bumbunya apa aja, atau tepungnya apa aja, atau gula-gulanya atau garamnya gimana, itu boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu cara aku ini tuh salah ya teman-teman, karena beneran deh di sini aku tuh nggak salah aja.
ya, nggak ada yang gimana-gimana gitu ya bikinnya yang harus enak itu enggak. Yang penting bisa dimakan teman-teman, daripada beli terus gitu kan. Karena kan tadi sore udah jajan gorengan 10.000, jadi 12.000 deh aku jajan gorengan itu tuh buat jajannya anak-anak itu 4.000 gitu ya teman-teman. Terus juga mereka makan risol lagi 2, berarti satu orang tuh anak-anak itu 3.000. Aku juga sama Pak suami juga gitu ya, 3.000-an satu orang. Jadi kan udah lumayan lah ya jajan sore ini. Jadinya malam ini kalau pengen ngemil ya udah bikin pisang goreng aja, karena mumpung pisang itu masih ada gitu ya teman-teman stoknya. Sebenarnya udah nggak banyak sih teman-teman stok pisang ini, karena anak-anak juga senang makanin pisang ini ya. Aku juga senang sih kadang itu makanin pisang. Makanya ini tuh yang pas lagi ada ya udah kayaknya enak aja gitu ya kalau misalnya digoreng kayak gini. Oke, di sini langsung aja aku tutup ya untuk minyaknya ya teman-teman, pakai itu ya alat kukusan dandang itulah teman-teman. Itu kan bolong-bolong ya, jadi walaupun minyaknya masih panas tetap nanti bakalan dingin kok minyaknya, karena kan dia itu bolong-bolong. Terus juga ya teman-teman, aku tuh kenapa langsung tutup gitu ya, karena memang di rumahku itu cicak itu banyak teman-teman. Jadi kalau misalnya di malam hari aku tuh nggak tutup apa-apa di dapur, takutnya nanti dieen cicak gitu ya. Jadi ya mendingan buat jaga-jaga aku tutup aja lebih cepet gitu ya. Karena biasanya kalau misalnya aku udah tinggalin dapur gitu, kadang aku udah males teman-teman ngerjain apapun yang di dapur gitu ya. Nah di sini sebenarnya tadi aku tuh pengen bikin teh, tapi aku tuh berubah pikiran, aku bikinnya kopi aja biar kayak lebih sedep gitu ya. Aku tuh teman-teman kalau misalnya minum kopi bukannya itu tuh jadi nggak bisa tidur ya, malahan jadi cepat ngantuknya. Makanya aku tuh memutuskan untuk minum kopi aja biar nanti tuh aku bisa lebih cepet buat tidur. Harusnya mah kalau orang minum kopi itu kan jadi susah tidur ya teman-teman. Nah kalau aku tuh kebalik teman-teman, justru kalau aku minum kopi itu tuh mataku cepet banget beratnya gitu. Ada yang samaan gak sih teman-teman sama aku? Kalau ada yang samaan boleh dong ya kalian tulis di kolom komentar. Oke, di sini tuh aku makan gorengan dulu karena di sini posisinya Pak suami tuh lagi pergi keluar teman-teman. Kalau nggak salah sih pas ini tuh Pak suami pergi pangkas rambut ya, dan beliau itu belum pulang gitu teman-teman. Jadi nanti tuh aku sisain aja buat Pak suami gitu ya. Terus anak-anak jadi tadi juga udah aku kasih ya teman-teman buat makan, mereka tuh lagi main di depan, lagi main sepeda-sepedaan gitu ya. Dan kalau misalnya aku mau makan gorengan sambil minum kopi di depan sama barengan sama anak-anak itu pasti nanti anak-anak itu ngacauin gorengannya gitu ya, terus minta-minta kopinya gitu. Jadi ya udah aku makan gorengan sambil minum kopinya itu di belakang aja, sambil juga sesekali mantau anak-anak di depan. Anak-anak itu kan kembar gitu ya teman-teman, jadi kan punya teman gitu ya. Jadi kalau misalnya pas aku tinggal-tinggal gitu, anak-anak tuh jarang yang nangis teman-teman, karena kan mereka tuh ada temennya lah gitu ya, kembarannya satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya aku mau beraktivitas tuh bener-bener enak aja gitu anak-anak ditinggal. Jadi mereka tuh juga nggak maksa-maksa aku buat nemenin mereka main gitu ya. Palingan ya kalau misalnya kerjaan aku longgar ya aku temenin mereka main gitu. Kalau misalnya aku lagi banyak kerjaan ya mereka juga nggak rewel teman-teman. Makanya aku kayak ngonten, kayak ngapa-ngapa itu kayak enak aja kelihatannya ya, walaupun kadang kalau misalnya pas lagi anak-anak itu ada tantrumnya, kadang itu nangis-nangis nggak jelas, ngamuk-ngamuk kayak gitu ya, kadang itu ya terpaksa aku tinggalin semua kerjaan aku teman-teman, karena kalau anak-anak udah ngamuk-ngamuk gitu berarti mereka tuh udah butuh perhatian kayak gitu ya. Oke teman-teman, seperti inilah kondisi rumah aku kalau di malam hari ya. Jadi kalian itu jangan ngira rumahku itu selalu bersih rapi. No, itu nggak bener ya teman-teman. Jadi seperti inilah kalau di malam hari ya, rumahku tuh beneran asli jarang banget rapinya. Tapi biasanya sih kalau untuk beresin mainan-mainan itu tuh kerjaannya Pak suami kalau di malam hari. Jadi kalau misalnya di malam hari aku tuh tugasnya cuman gantiin anak-anak pampers gitu ya. Terus nanti kalau untuk mengutin mainannya, nyapu-nyapuin lantai gitu ya, terus kayak ngibas-ngibasin tempat tidur itu keseringannya Pak suami. Kalau aku itu sih jarang gitu ya, kalau misalnya kayak Pak suami tuh lagi apa namanya kayak lagi sibuk atau lagi capek, kadang ya aku bantuin. Kalau enggak ya Pak suami yang ngerjain, palingan aku cuman gantiin pampersnya anak-anak doang. Nah ini Pak suami lagi beresin mainan, ditemenin sama si kakak ya teman-teman, dibantuin juga sama kakak. Ini aku lagi pakein adek pampers dulu ya, pokoknya di sini gantian, adek dulu yang aku pempesin. Tadi sebenarnya pengennya kakak dulu teman-teman, tapi kakak itu kabur-kaburan, jadi udah mana yang deket aja itu yang aku tangkap buat aku pakaikan pampers. Anak-anak itu memang kalau di siang hari tidak pakai pampers ya teman-teman. Mereka itu pakai pampersnya itu cuma di malam hari doang, pas mau tidur aja. Makanya kalian tuh jangan heran kalau cucian itu selalu banyak kayak gitu ya, karena memang anak-anak itu nggak pakai pampers di pagi sampai malam hari kayak gini. Jadi pakai pampersnya itu menjelang tidur doang.
Ada yang samaan nggak nih anak-anaknya kayak si Twin pakai pampersnya itu pas mau tidur aja? Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah di sini tuh aku lanjut ya teman-teman buat pakein si kakak pampers gitu kan, sama celana, ganti baju juga, dan pak suami yang nyapu-nyapu. Pokoknya pak suami deh teman-teman yang beresin kamar gitu ya. Nah ini tuh kamar udah diberesin sama pak suami. Di sini aku mau lanjut aja buat kasih anak-anak minum susu. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin aktivitas aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan di hati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.